Di video kali ini, saya akan share cara membuat artikel di blog Anda itu selalu fresh, dan kita mulai sekarang juga. Kalau Anda sudah nonton video saya yang membahas studi kasus gimana sih Marcus Sheridan itu bisa menghasilkan 35 miliar dari satu artikel untuk bisnis kontraktor kolam renangnya, ya. Tentu Anda sudah tahu apa yang dilakukan oleh pebisnis ini, kan? Ya, si Marcus ini menggunakan konten marketing di blognya, ya, dengan membuat artikel-artikel yang sangat informatif, ya, serta bermanfaat untuk para pengunjung blognya. Dan kalau Anda jeli memperhatikan, ya, nyaris seluruh artikel blognya ini sifatnya evergreen, ya, alias informasinya itu nggak ada masa kadaluarsanya. Nggak seperti konten berita, ya, atau infotren yang ada masa hidupnya, ya. Ketika sudah melewati masa hidupnya, ya, konten jenis ini itu udah nggak relevan lagi, alias sudah basi. Nah, kalau Anda mau meniru ya strategi konten marketing seperti yang dilakukan Marcus Sheridan ini, ya, dengan membuat blog dengan konten yang evergreen, atau mungkin sudah memiliki blog ya seperti beliau ini, ya. Namun terbesit pertanyaan, kalau misal saya udah kehabisan ide konten, ya, tapi ingin konten blog saya ini selalu fresh, gimana ya? Maksudnya gini, Anda mungkin sudah menuliskan semua informasi yang terkait dengan bisnis Anda di blog, ya. Tentu ada waktunya Anda berhenti mengisi artikel di blog Anda, kan? Tapi di sisi lain, ya, Anda ingin blog Anda ini selalu hidup dengan konten yang selalu fresh. Ya sudah rahasia umum kalau Google itu suka dengan website yang selalu fresh kontennya. Selain itu, mungkin ada kendala yang membuat Anda itu nggak bisa update artikel secara rutin, ya. Entah karena memang belum ada ide atau karena hal lainnya. Nah, semua itu ada solusinya, ya. Kalau Anda menggunakan WordPress self-hosted untuk blog Anda. Kalau belum tahu apa itu self-hosted, silakan tonton video saya di pojok kanan atas ini atau cek linknya di deskripsi. Sekarang saya akan tunjukkan solusinya. Oke teman-teman, nah ini untuk membuat artikel di blog ya, terutama yang evergreen content, yang konten itu nggak ada masa basinya atau nggak ada masa expirednya. Artinya gini, konten itu tetap valid untuk dikonsumsi sepanjang masa gitu ya. Itu teman-teman bisa bikin blognya fresh dengan sistem auto rotating ya. Jadi memutar artikel itu dengan merefresh tanggal postingnya ya, tanggal posting postnya itu ya, artikelnya ke tanggal yang lebih tanggal hari ini ya, yang lebih baru ya. Nah, kita akan pakai plugin namanya WP Auto Republish ini ya. Jadi ini fungsinya mengubah ya, merepublish ya, mempublikasikan ulang konten lama, artikel lama ke tanggal yang terbaru. Misal hari ini ya. Ini dengan otomatis ya. Jadi setiap bulan bisa kita atur setiap bulan. Nanti bulan depan itu artikel rotating lagi, rotating terus ya. Dan ini ada fitur juga untuk feed WordPress-nya itu juga akan mengikuti konten republish-nya ya. Kemudian itu bisa dikontrol ya, intervalnya ya, sama bisa kita random juga artikelnya. Kemudian kita bisa nentukan postingnya itu yang mau direpublish itu berdasarkan kategori atau berdasarkan tag. Kemudian juga udah mendukung otomatis ya, menghapus cache yang lama, cache pluginnya yang lama ya. Jadi ini fitur ya, fiturnya. Nah, seperti ini ya, bisa teman-teman pelajari di sini. Nah, ini fungsi utamanya adalah ini ya. Kemudian kalau ini premium ya, premiumnya kalau versi berbayarnya. Kalau versi berbayarnya lebih lengkap lagi ya. Nah, oke, kita sekarang akan ke blog ya. Saya akan contohkan penggunaannya. Kita copy dulu, nanti ke
dashboardnya WordPress, nanti teman-teman menuju ke plugin, tinggal klik tambah baru. Nah, kemudian di sini tinggal di copy paste aja ya di sini. Nah, nanti otomatis akan mencari pluginnya. Nah, ini. Nah, karena saya sudah menginstal ya di sini, ini saya sudah saya install. Jadi saya lewati. Kalau teman-teman belum install, nanti tinggal klik install ya, install sekarang, kemudian aktifkan. Udah simple. Nah, setelah itu teman-teman tinggal ke WP Auto Republish, diklik ya. Nah, ini sudah kita install. Nah, di sini saya sudah setup ya, setup pengaturannya ya. Jadi yang perlu di setup itu adalah nanti teman-teman di sini ini pastikan di enable ya, seperti ini. Kemudian run republish process every, silakan diatur mau berapa ya. Mau 5 menit, 10 menit atau 24. Kalau saya sih 24 jam ya. Ini. Tapi ini nanti tergantung banyaknya artikel di blognya teman-teman ya. Semakin banyak ya semakin sering nanti republishnya. Ya, kemudian new date time randomness itu saya setting up to 6 hours ya. Kalau yang ada tulisan premium ini nggak bisa dipakai kalau di versi free, jadi memang harus upgrade dulu ya. Saya setting di 6, kemudian republish post to position saya pilih first position. Nah, gini waktunya bebas sih, silakan diatur. Kemudian hari apa aja untuk republishnya saya pilih setiap hari ya. Setiap ada konten yang memang memenuhi syarat untuk di-republish, maka akan di-republish ya. Itu teman-teman ya. Jadi pastikan nah ini kalau show original publication date saya disable ya, karena nanti akan muncul kelihatan tanggal posting aslinya ya, yang lama. Nah, kemudian di post option nanti, nah di sini all post settingnya itu post republish eligibility age. Jadi usia artikel yang berapa lama sih yang memenuhi syarat untuk di-republish. Nah, di sini saya pilih 30 hari 1 bulan karena ini plugin free, tapi ini cukup ya. Jadi kalau menurut saya terlalu sering setiap hari republish artikel itu malah nggak bagus ya, karena akan dianggap spam oleh Google ya. Nanti dampaknya ya blog kita, artikel kita itu akan sulit naik ya, sulit bersaing. Kalau misalnya dengan kata kunci yang ringan, yang misalnya nggak banyak pencariannya ya bisa naik. Tapi biasanya umurnya nggak lama ya, habis itu anjlok atau bahkan hilang dari halaman 1 ya. Jadi saran saya ya sebulan. Tapi kalau memang mau tiap hari ya, per hari kita atau tidak ada age limit ya, nanti teman-teman harus beli yang premium ya. Kalau beli premium silakan langsung aja klik di sini ya. Oke, nah ini saya pilih 1 bulan. Nah ini pilih select old first ya. Jadi konten lama yang pertama ya. Kemudian publish post ordernya itu berdasarkan tanggal postingnya ya. Nah, kemudian untuk post type-nya yang saya republish di blog ini adalah yang tipe post. Saya tidak include halaman ya atau page. Saya nggak include karena page nggak perlu. Oke, ini ignoring all taxonomies. Mungkin itu aja sih settingannya. Kalau ini saya nggak perlu setting-setting. Ini hanya dokumentasi, panduan penggunaannya aja. Nah, seperti itu aja ya untuk republishnya. Nanti teman-teman bisa cek artikelnya di sini. Nah, di sini saya punya web ini tanggal 22 Oktober ya, hari ini. Nah, ini kemarin ya 19, kemudian 18, 17, 16, 14 ya. Ini semua urut berdasarkan tanggal posting aslinya ya. Jadi setiap bulan akan dipublish, diupdate ke tanggal yang lebih baru mengikuti berjalannya bulan ya. Jadi akan terlihat fresh, padahal saya sudah tidak pernah update blog ini lagi ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini fungsinya nanti pengunjung blog teman-teman, pembacanya itu bisa melihat artikel-artikel lama yang mungkin nggak dia temukan ya, tapi begitu buka blognya bisa tampil di awal ya. Jadi fungsinya seperti itu. Oke, mungkin itu aja teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Nah,
Itulah cara membuat artikel di blog selalu fresh yang bisa Anda coba di blog Anda sendiri. Ada pertanyaan? Seperti biasa, silakan lempar di komentar. Oke, jika video ini bermanfaat untuk Anda, pastikan Anda klik like dan share agar juga bermanfaat buat yang lainnya. Dan pastikan Anda klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya.